Kenapa saya tidak sependapat kalau kecelakaan lalu lintas itu dijadikan sebagai novum ya? Karena satu, tidak ada korelasinya dengan perkara, karena perkara ini perkara pembunuhan. Selamat sore semuanya pemirsa dimanapun berada. Ini saya ingin menganalisa, membahas putusan PK kasus Vina, ya. 7 terpidana dan 1 mantan terpidana. Seperti kita ketahui, kemarin 16 Desember 2024, Mahkamah Agung telah memutuskan, telah memutus perkara peninjauan kembali para terpidana kasus Vina, yaitu dengan putusan dengan amar menolak PK para terpidana. Alasan penolakan Mahkamah Agung atas permohonan PK para terpidana ini yaitu 1, tidak ditemukan kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan atas nama 8 terpidana pada pengadilan tingkat pertama Cudiak Bakti. Kemudian yang kedua, alasannya adalah novum yang diajukan oleh pemohon PK bukanlah bukti baru. Artinya kalau bukan bukti baru berarti novum itu, bukti yang diajukan, yang dianggap bukti baru itu adalah bukti lama. Nah, tidak menjelaskan secara spesifik apa saja novumnya yang dijelaskan atau yang diterangkan oleh pejabat Mahkamah Agung, yaitu Pak Yanto, Humas Mahkamah Agung, tidak dijelaskan novum apa saja yang dinilai oleh Majelis Hakim PK bahwa novum yang diajukan itu bukanlah bukti baru, yaitu apa saja memang tidak dijelaskan. Kemudian kekeliruan atau kehilapan hakim yang dinilai oleh pemohon PK kehilapan hakim, tetapi oleh Majelis Hakim PK tidak dinilai atau tidak ditemukan ada kehilapan hakim. Dalil atau alasan pemohon PK kehilapan hakimnya yang mana juga tidak dijelaskan. Itu semua pasti ada pada memori PK. Pasti ada pada memori peninjauan kembali. Baik novum maupun kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Karena yang namanya permohonan peninjauan kembali itu harus disertai alasan. Nah, alasannya itu sebagaimana diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, itu diatur di dalam pasal 263 ayat 2. Yaitu permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar A, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Itu salah satu alasan supaya bisa PK. Nah, jadi pasal 263 ayat 2 huruf A ini, keadaan baru inilah yang disebut novum. Artinya novum itu ada, hanya saja baru ditemukan bukti baru. Tetapi jika novum itu
diketahui saat sidang berlangsung, pasti nih para terpidana nih bebas. Itu maksudnya. Lalu apa novum yang diajukan oleh pemohon PK atas nama 8 terpidana ini apa? Kan? Saya juga tidak tahu. Karena terus terang saya bukan dari tim pengacara 8 terpidana atau 7 terpidana dan 1 mantan terpidana. Nah, kemarin pejabat Mahkamah Agung juga tidak menjelaskan bahwa novum yang diajukan tidak dikategorikan sebagai novum sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 itu apa? Tidak dijelaskan juga oleh pejabat Mahkamah Agung dalam konferensi pers kemarin. Ini yang tahu tentu adalah pengacara atau penasihat hukum para terpidana. Atau kalau saya membaca memori PK-nya, mungkin saya bisa tahu. Dan memang sampai hari ini saya juga belum mengetahui memori PK-nya apa. Karena memori PK itu pasti dicantumkan alasannya. Mengajukan PK, ada memori PK, itu mencantumkan alasan PK-nya itu. Di antaranya adalah novum. Novum apa saja, ya, saya belum tahu yang diajukan itu. Kemudian di pasal 263 ayat 2 huruf B. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu yang telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Nah, jadi yang kedua ini, ya, di antara putusan 7 terpidana dan 1 mantan terpidana anak itu ada yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, kembali, apakah ada dalam memori PK atau alasan PK yang diajukan oleh Pak penasihat hukum para terpidana? Nah, jika ada, tentu ya, di halaman berapa putusan nomor berapa atas nama siapa, nah, kemudian bertentangan dengan putusan terpidana siapa, ya, bagaimana bertentangannya, ya, atas nama siapa. Nah, tentu ada. Ini lagi-lagi hanya penasihat hukum para terpidana yang tahu. Jika permohonan PK-nya ada alasan mengenai saling bertentangan, ya, putusan satu dengan putusan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga bisa juga yaitu pasal 263 ayat 2 huruf C, ya, huruf C, yaitu apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, jadi ada kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Ini hampir sama penerapannya itu dengan huruf B tadi, ya, alasan huruf B tadi, pasal 263 ayat 2 huruf B tadi. Apa? Yaitu jika alasan permohonan PK itu didasarkan pada ada kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata, maka di putusan terpidana atas nama siapa, nomor berapa putusan itu, ya, kemudian di halaman berapa, kehilapan hakimnya bagaimana, lalu peraturannya yang seharusnya bagaimana. Nah, itu juga memang harus jelas, harus diuraikan. Kehilapan hakimnya yang mana? Di pertimbangan hakimnya yang mana? Itu. Karena saya sudah membaca berbagai referensi mengenai kehilapan hakim. Ya. Jadi dalam doktrin, ya, pendapat M. Yahya Harahap, kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata itu dimaknai atau diartikan sebagai, ya, diantaranya adalah
memasukkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Itu doktrin atau pendapat M. Yahya Harahap. Jadi memasukkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum itu bisa dikategorikan sebagai kehilapan hakim di dalam putusan. Nah, kemudian ada doktrin atau pendapat dari Direktur Perdata, peneliti hakim pada Mahkamah Agung. Kehilapan hakim atau kekeliruan nyata, ya, itu dijelaskan bahwa kehilapan hakim dan kekeliruan yang nyata itu dua alasan pemohon PK yang berbeda penerapannya. Artinya kehilapan hakim sendiri, ya, kekeliruan yang nyata juga sendiri. Nah, ya lagi-lagi tetap harus bisa dijelaskan dalam memori PK itu, ya, kehilapan hakimnya itu di mana, ya. Nah, kalau dihubungkan dengan pendapat Yahya Harahap, yaitu memasukkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Artinya, ya, menafsirkan, ya, atau berpendapat mempertimbangkan yang tidak ada dasar hukumnya oleh hakim. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pendapat atau doktrin atau pendapat Hakim Agung Jafni Jamal. Dikatakan bahwa kehilapan hakim itu lebih kepada hukum material. Sedangkan kekeliruan yang nyata lebih kepada hukum acara. Nah, artinya kalau lebih kepada kehilapan hakim itu lebih kepada hukum material, seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan perkara pidana itu adalah mencari kebenaran material. Nah, contohnya mencari kebenaran material berarti mencari alat bukti. Bagaimana bisa membuktikan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana. Ya. Artinya jika alat buktinya tidak ada, alat buktinya tidak saling mendukung, ya, alat buktinya itu tidak bisa dikaitkan, tidak ada kaitannya, tetapi kemudian hakim tetap saja menjadikan alat bukti itu untuk menghukum terdakwa, maka itu namanya kehilapan hakim. Jadi lebih ke material. Nah, kemudian kekeliruan yang nyata lebih kepada hukum acara. Hukum acara itu adalah formil. Ya. Misalnya ada salah satu hukum acara yang diabaikan atau hak terdakwa diabaikan. Misalnya terdakwa ingin menyampaikan keterangannya secara bebas, ya, tetapi hak terdakwa itu di-cut atau tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya. Itu lebih kepada hukum acara diabaikan. Maka jika itu terjadi, maka hakim dalam putusannya itu ada kekeliruan yang nyata. Contoh itulah bisa dijadikan untuk, ya, mengajukan PK dengan alasan kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Nah, kemudian ada lagi yang lebih terang, yaitu doktrin atau pendapat Adami Khasawi. Ya. Kehilapan hakim atau kekeliruan nyata, ya, itu dimaknai atau dapat dipahami seperti, ya, pertimbangan hukum putusan atau amarnya. Jadi pertimbangan hukumnya atau amarnya itu secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum. Jadi baik pertimbangannya maupun amarnya itu, ya, itu bertentangan dengan asas-asas hukum atau bertentangan dengan aturan. Nah, jika itu terjadi, maka itu ada kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Kemudian yang kedua, ya, amar putusan yang sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan hukum. Jadi putusannya ada, tetapi tidak pernah dipertimbangkan
dalam pertimbangan hukum. Langsung saja kan putus. Kita lihat kenapa nih hakim memutus bersalah. Nah, tidak ada itu pertimbangan hukumnya. Ya, menjabarkan saksi-saksinya, menarik korelasi saksi-saksi dengan peristiwa pidananya dengan saksi yang lain, itu tidak ada. Kemudian hukumnya juga tidak dijelaskan, tapi tiba-tiba divonis bersalah dalam amarnya. Maka itu salah satu contoh ya, kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Gitu. Kemudian yang ketiga, putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta maupun kesesatan hukumnya. Itu. Nah, kemudian yang keempat, pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma atau hukum yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut. Jadi artinya ada salah tafsir dalam suatu pasal tidak sesuai dengan maksud dibuatnya pasal tersebut oleh pembentuk undang-undang. Artinya disalah tafsirkan oleh hakim. Jika itu terjadi, maka dengan jelas ada kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Nah, kembali kepada putusan Mahkamah Agung atas permohonan PK para terpidana. Dalam penjelasannya konferensi persnya kemarin, ya, dalam keterangannya bahwa alasan ditolaknya permohonan PK para terpidana ini adalah tidak ditemukannya kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Sementara kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata tadi sudah saya jelaskan dan sudah saya contohkan. Walaupun sedikit tapi kelihatannya tadi kan sudah jelas ya bagaimana kehilapan hakim itu dan kekeliruan yang nyata. Nah, kemudian yang alasan yang kedua ditolaknya PK ini karena novum yang diajukan itu ya, adalah bukan bukti baru. Berarti bukan dikategorikan novum. Nah, di dalam KUHP ya, pasal 263 ayat 2 ya, alasan-alasannya tadi ya, karena ada novum, karena ada saling bertentangan satu dan dengan yang lainnya, dan karena ada kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Jadi alternatif itu bisa jadi kehilapan hakim saja, bisa jadi kekeliruan yang nyata. Tapi pada prakteknya ya, ketika salah menafsirkan, ketika tidak ada alat bukti yang kemudian tetap dipaksakan, yaitu namanya kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana memori PK yang diajukan oleh penasihat hukum para terpidana ini dalam mengurai alasan PK-nya? Misalnya novum. Karena PK itu diajukan harus ada alasan. Ya. Tidak bisa PK itu diajukan saja kemudian tanpa disusun secara kuat alasannya. Arti kuat itu bisa dibuktikan nanti, bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan banding. Ya. Beda dengan banding. Kalau ada orang diputus bersalah di pengadilan negeri tingkat pertama, kemudian dia tidak terima, ya, itu tinggal banding saja sudah, tanpa harus, tinggal memohon aja banding. Nah, maka akan dikirim, ya, dibuat akta banding, ya, kemudian dikirim oleh pengadilan, ya, setelah menandatangani administrasinya, ya, kemudian dikirim oleh pengadilan. Tanpa ada memori banding, maka pengadilan hakim banding ini akan melihat apakah putusan pengadilan tingkat pertama itu sudah sesuai hukum atau tidak. Kan itu. Nah, tetapi kalau PK ini, nah untuk kasasi harus ada memori kasasi, harus wajib. Nah, untuk PK ini ya, tidak bisa memori PK-nya itu yang penting PK, tidak bisa. Harus disusun secara sistematis, ya,
Adapun kami mengajukan PK sebagaimana diatur di dalam pasal 263 ayat 2 adalah nopum, ada keadaan baru, kemudian ada saling pertentangan, dan ada kehilapan hakim atau keluaran yang nyata. Kalau tiga-tiganya berarti adapun dasar kami mengajukan PK, alasan kami mengajukan PK ini adalah satu, adanya nopum. Nah, nopum itu harus jelas gitu kan. Nah, keadaan baru dimaksud adalah ya yang tidak pernah diperiksa dalam pemeriksaan dalam sidang tingkat pertama kasus pindah ini. Tentu dari 3 putusan itu ya, putusan atas nama anak Saka Tatal ya nomor 16, kemudian putusan nomor 3 PIT atas nama Rivaldi, Aditya, dan Eko Ramadhani, kemudian putusan nomor 4 PIT atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan sampai 5 orang itu ya. Nah, kalau nopumnya itu benar-benar tidak pernah diperiksa pada persidangan tingkat pertama tahun 2016-2017 ya, maka nanti harus bisa dibuktikan ya, dalam persidangannya dengan dihadirkanlah nopum-nopum itu baik berupa dokumen alat buktinya atau surat ya, baik dokumen surat maupun elektronik ya, maupun berupa saksi alat buktinya itu bukti baru. Jadi alat bukti itu ya bukti baru ya. Nah, masuk ke alat bukti. Nah, kemudian yang kedua, ada tidak saling pertentangan. Sama, adapun alasan kami ya mengajukan PK ini ya dengan alasan adanya saling pertentangan. Harus dijelaskan juga saling pertentangannya itu ya, itu di putusan nomor berapa, atas nama siapa, kemudian pertimbangannya bagaimana, atau keterangannya bagaimana, lalu bertentangan dengan yang mana, dijelaskan secara gamblang sehingga hakim dapat memahami, oh benar, ada saling pertentangan. Kan itu. Nah, begitu juga yang ketiga. Kalau ada alasan kekeliruan kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata, juga harus diurai benar-benar. Harus diurai benar-benar bahwa memang ada kehilapan hakim. Pada putusan siapa, nomor berapa, kemudian kehilapan hakimnya bagaimana. Nah, itu benar-benar harus dibuktikan atau harus jelas mengurainya. Nah, karena salinan putusan PK ini atas nama 7 terpidana dan mantan terpidana 1 ya, Saka Tatal ini ya, total 8 ini ya, belum keluar. Saya juga sudah berusaha cari-cari di Direktori Mahkamah Agung hari ini, masih belum ketemu ya. Sehingga saya juga masih belum bisa menyimpulkan, belum bisa menilai, belum bisa menanggapi terlalu jauh mengenai ya, apa alasan hakim menjadikan atau menilai nopum yang diajukan itu bukanlah barang bukti baru sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2. Nopum yang mana? Ada berapa nopumnya? Nopum 1. Kenapa tidak dikategorikan sebagai nopum? Nopum 2. Kenapa tidak dikategorikan sebagai nopum? Nopum 3. Kenapa tidak dikategorikan sebagai nopum? Itu tentu ada itu pertimbangan hakim itu. Menilainya bagaimana? Kenapa nopum yang diajukan itu tidak dianggap, tidak dijadikan sebagai nopum? Itu dalam putusan itu pasti ada nanti. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada saling pertentangan, ya, kenapa, apa alasan hakim, apa pertimbangan hakim, dalil saling pertentangan itu dianggap misalnya tidak ada saling pertentangan. Nah, kemudian yang ketiga, alasan kekeliruan hakim, kehilapan hakim, atau kekeliruan yang nyata, tidak ditemukan oleh hakim PK. Kalau tidak ditemukan pada putusan tingkat pertama, tingkat Pengadilan Negeri Cirebon, berarti ini kembali. Karena PK itu, penasihat hukumnya itu harus proaktif menjelaskan. Tidak bisa, majelis hakim, PK, Mahkamah Agung, saya PK.
silakan cari sendiri kehilapan hakimnya di putusan nomor ini. Nggak bisa. Kita harus menyajikan. Karena kembali kepada pasal 263 ya, ayat 2 huruf ABC ya, itu ayat 263 ayat 2 ya, KUHP. Itu harus disertai alasan. Jadi hakim tidak proaktif untuk mencari kehilapan hakim. Penasihat hukumlah yang harus menyajikan secara gamblang, secara jelas kehilapan hakimnya di mana, di halaman berapa, apa kehilapan hakimnya. Nah, mengenai hal itu juga, ya lagi-lagi saya tidak tahu nih, kehilapan hakim yang seperti apa yang diajukan dalam memori PK sebagai alasan PK oleh penasihat hukum para terpidana. Kenapa saya katakan harus ada alasan, harus aktif, harus menyajikan ya, alasan PK itu sejelas mungkin, segamblang mungkin ya, berdasarkan hukum. Karena di dalam pasal 266 KUHP itu dijelaskan. Ayat 1 pasal 266 KUHP. Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat 2, tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2, artinya tidak berdasarkan hukum, tidak ada alasan PK-nya. Ya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Jadi PK yang tidak ada alasannya, ya, memori PK-nya nih, ya, kalau tidak mencantumkan alasannya, itu tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, ayat 2. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Huruf A. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya. B. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, ya, jadi kalau A itu tidak membenarkan alasan pemohon, berarti alasannya tidak benar ya A. Maka ditolak PK-nya. Kemudian B. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, ya, jadi alasannya itu dibenarkan, alasan PK-nya. Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa 1. Putusan bebas, 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, 3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. Artinya tuntutan penuntut umumnya itu ya menuntut agar dihukum itu tidak dapat diterima, kan tidak diterima. 4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Artinya, kalau alasan PK pemohon itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka ada 4 kemungkinan yang terjadi. 1. Bisa diputus bebas terpidananya. Yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya lepas itu begini, ya. Peristiwanya ada, tetapi dilepaskan dari tuntutan hukum, ya, karena diantaranya bukan peristiwa pidana, misalnya itu tuntutan lepas. Nah, sama keluar juga kan itu terpidananya. Nah, ketiga, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. Jadi kalau tuntutan penuntut umumnya itu tidak dapat diterima oleh hakim PK, oleh Mahkamah Agung, sama saja berarti tidak dapat dihukum karena tuntutannya tidak diterima. Itu. Nah, kemudian yang 4, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Bisa jadi atau bisa juga, ya, hakim PK mengadili sendiri dengan memutus para terpidana yang lebih ringan. Nah, putusan PK para terpidana kasus pidana ini memberlakukan pasal 266 ayat 2 huruf A, yaitu tidak membenarkan alasan pemohon.
yaitu karena alasan pemohon ini ya adanya berdalih adanya kehilapan hakim ya, maka hakim PK menilai tidak ditemukan kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua ya, novum yang diajukan bukan bukti baru. Nah, jadi akhirnya ditolak. Nah, saya pernah mengikuti sidang PK ya. Waktu itu memang banyak sekali ya saksi-saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum para terpidana ini. Banyak sekali saksi yang dihadirkan itu adalah saksi yang menerangkan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kalau saksi-saksi itu belum pernah dihadirkan, belum pernah diperiksa pada persidangan tingkat pertama Judek Fakti pada tahun 2016 dan 2017, jelas pemikiran pertama bahwa itu adalah bukti baru. Ya, saksi itu alat bukti ya atau bukti baru. Pertama bisa dikategorikan sebagai novum. Namun kualitasnya, korelasinya, apakah saksi-saksi novum yang menerangkan, mengetahui tentang adanya kecelakaan lalu lintas, apakah ada korelasinya dengan perkara pembunuhan? Saya sejak lama berpendapat bahwa kalau alasan kecelakaan lalu lintas itu ya itu sangat sulit, sangat tidak relevan, tidak ada hubungannya, karena yang diperiksa oleh hakim PK ini adalah perkara pembunuhan, bukan perkara kecelakaan lalu lintas. Jadi PK ini kan tidak terima dengan putusan kasasi, putusan banding, putusan Pengadilan Negeri Cirebon, karena telah menghukum para terpidana itu ya melakukan tindak pidana pembunuhan dan 7 terpidananya melakukan persetubuhan terkecuali Sakatata. Kan ceritanya tidak terima. Berarti kalau tidak terima dengan putusan perkara itu, berarti tidak terima dengan putusan perkara pembunuhan dan atau persetubuhan anak. Sehingga dalam pembelaannya di tahapan PK ini ya, saya berpendapat cukup ajukan bukti atau novum, alat bukti atau novum, ya, yang menerangkan bahwa para terpidana ini tidak terlibat, tidak berada di TKP, ya, tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Itu. Jadi tidak melebar ke kecelakaan. Karena beda, karena kalau kecelakaan itu adalah perkara baru dan TKP-nya juga di Sumber, maka penyidik lalu lintaslah ya, yang harusnya didorong untuk memproses dugaan kecelakaan lalu lintas itu. Sekarang juga masih bisa tuh dorong aja itu kan berhenti itu, tidak jelas tuh kelanjutannya. Karena kecelakaan lalu lintas itu ditangani oleh Polres Sumber, oleh Polres Cirebon Kabupaten. Ya, karena lokasinya itu di Jembatan Talun itu masuk Kabupaten Cirebon, Polresnya Kabupaten Cirebon atau Sumber. Kan waktu itu sempat dilakukan penyelidikan, namun berhenti karena Rudiana mencurigai, wah ini tidak wajar meninggalnya, sehingga langsung dilakukan penyelidikan. Ya, Rudiana bergerak, ambil kan orang-orang itu yang diduga melakukan tindak pidana menurut Rudiana berdasarkan saksi. Kemudian akhirnya ditangani Polres Cirebon Kota, dan penanganan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas itu berhenti, tidak ada kabar itu. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Artinya, penyidikan terhadap perkara lalu lintas itu ada penyidiknya sendiri, ada perkaranya sendiri gitu loh. Tidak bisa itu di pendapat saya ya, tidak bisa dicampur adukan dengan perkara pembunuhan. Jadi bagi saya sih cukup ya saksi atau novum yang menerangkan bahwa para terpidana ini tidak berada di TKP, tidak terlibat, tidak melakukan tindak pidana. Sama saya malam itu kejadian kan itu. Udah kuatkan itu saja kan. Itu berarti ada novum. Yang penting ya tidak pernah diperiksa di pengadilan atau pemeriksaan sidang tingkat pertama.
Ya, itu. Nah, kemudian saya mengamati juga, ya, selain ada saksi-saksi yang menerangkan kecelakaan, juga memang ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada saat kejadian, ya, itu para terpidana ini sedang bersama mereka para saksi yang dianggap atau yang dijadikan sebagai hukum atau yang dihadirkan dalam persidangan PK kemarin. Seperti yang saya ikuti, ya, saksi yang mengetahui pada saat malam kejadian terpidana Ripaldi Aditya Wardana itu tidak berada di TKP. Siapa saja saksinya? Saksinya waktu itu adalah Alfian, yang kedua Aldo, yang ketiga Aan, yang keempat Fajar, yang kelima Arif. Apakah 5 saksi yang mengetahui pada malam kejadian berada di rumah Aldo? Ya, waktu itu berada di rumah Aldo, Ripaldi itu. Jadi saya ingat betul ceritanya, ya. Sore itu Ripaldi minjem motor, ya, dari rumah Aldo itu, kemudian datang ke orang tuanya, ketemu di pom bensin, minta uang, kan itu. Nah, karena lagi ulang tahun, ya, kalau nggak salah waktu itu. Nah, acara ulang tahun. Kemudian balik lagi habis maghrib itu jam 8 ke rumah Aldo, dan kemudian di situ nongkrong lah, gitaran apa itu sampai pagi, akhirnya tidur di situ, bahkan tidur sampai jam 11 siang. Nah, lalu 5 saksi yang mengetahui pada saat kejadian Ripaldi berada di rumah Aldo ini, apakah benar novum atau tidak? Atau pernah dihadirkan di persidangan atau tidak pada tahun 2016? Tidak. Dalam putusan yang saya pelajari, saya dokumen persidangan ini banyak, ya, karena sudah saya benar-benar saya teliti dengan hati-hati, ya. Nah, ini saya membaca putusan nomor 4 PIT, ya, B 2017 PN Cirebon atas nama 5 terpidana Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, kemudian Supriyanto dan Sudirman. Ini yang berkas yang paling banyak, ada 5 terpidananya, ya. Nah, dari putusan ini, ya, ada 22 saksi yang bersaksi di persidangan ini, kasus ini. Tidak ada 5 saksi yang mengetahui bahwa pada saat malam kejadian Ripaldi itu bersama mereka, para 5 saksi ini. Artinya, kalau tidak ada dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017, maka 5 saksi yang mengetahui pada malam kejadian Ripaldi bersama 5 saksi di rumah Aldo ini, yang melihat Ripaldi di rumah Aldo ini, berarti ini adalah bukti baru yang memang benar-benar belum pernah diperiksa di persidangan tahun 2016. Bagaimana dengan yang duanya? Sama, Ripaldi dan Eko Ramadhani. Bagaimana dengan yang perkara putusan Caka Tatal? Juga sama, apalagi kan? Tidak ada. Artinya ini benar-benar 5 ini. Kemudian yang kedua, ada saksi 5 lagi, ya. Artinya kalau 1 aja cukup, ada 5 kan itu. Nah, 5 lagi, ya, yaitu saksi yang mengetahui pada malam kejadian, ya, 5 terpidana. Siapa saja 5 terpidana? Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Itu berada di kontrakan RT Pasren pada malam kejadian. Nah, siapa saja saksi-saksi yang melihat? Saksi-saksi yang melihat, saya ikuti dari persidangan kemarin, itu dihadirkan, ya, namanya 1 Heru Aditya, yang kedua Darmanto,
Yang ketiga Muhammad Yahya. Yang keempat Agung Sugara. Kalau saya ingat cerita Agung Sugara itu yang mau ngantar sayur pakai motor, kemudian ada beberapa terpidana pada membantu memuatkan sayuran di motor itu. Kemudian yang kelima Akbar Tanjung. Nah, kelima saksi ini yang mengetahui pada malam kejadian 5 terpidana Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Jaya Kasandi, Supriyanto tidak berada di TKP, melainkan berada di rumah kontrakan RT Pasren, dari rumah Ibu Nining, barunya Ibu Nining, kemudian pindah ke kontrakan RT Pasren. Ya, 5 saksi ini bisa dikategorikan sebagai alat bukti baru atau bukti baru atau novum. Kenapa? Karena sama, saya lihat di putusan atas nama 5 terpidana ini juga, putusan tahun 2017, ya, itu tidak ada satupun nama 5 saksi ini. Sehingga saya menyimpulkannya, menyebutnya ini adalah bukti baru, novum. Kemudian, satu lagi jadi, 2 lagi berarti ya, Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian Sudirman, siapa saksi yang sedang bersama Sudirman pada malam kejadian? Artinya bersama Sudirman tidak berada di TKP. Ada. Saya juga sudah turun ke lapangan waktu itu, ya, ke rumah Sudirman. Saya ketemu dengan Lilis dan orang tuanya. Lilis menerangkan bahwa saksi yang pada malam kejadian, ya, Sudirman itu sedang berada di depan rumah, duduk di bawah dekat pagar depan rumah, ya, itu pakai tikar. Ya. Siapa? Yaitu Lilis, adiknya, dan Tono. Lilis menyebutnya Mas Tono. Ya. Dan ini juga saya lihat dihadirkan juga tuh dalam pemeriksaan PK. Nah, kemudian apakah ada 2 orang ini, ya, Tono dan Lilis ini, di persidangan sebelumnya, ya, di persidangan tahun 2016. Nah, ini Tono ini, ya, terutama Tono, kalau Lilis ini kan hubungannya sedarah, ya, mungkin. Nah, Tono ini tidak ada. Artinya benar juga bahwa ini adalah bukti baru atau novum. Kalau saya amati dari putusan, kan itu. Nah, dan persidangan PK di pemeriksaan di Cirebon. Nah, kemudian satu lagi, ya, ada Saka Tatal. Saka Tatal saya amati, saya ikuti, tidak menghadirkan saksi yang dianggap sebagai novum. Tidak ada itu kalau Saka Tatal. Saya amati, saya ikuti. Ya. Lalu kalau tidak ada novum, saksi yang dihadirkan pada saat kejadian, Saka Tatal ini bersama siapa? Kalau tidak ada, bagaimana? Kan berarti tidak menggunakan novum. Lalu apa novumnya? Novumnya yang saya ikuti adalah banyak foto-foto atau termasuk foto daging yang berada di tiang PJU juga, kemudian foto motor, kemudian visum juga, ya, yang dianggap atau dijadikan itu sebagai novum. Namun hal itu dibantah oleh jaksa bahwa itu bukan novum karena pernah dihadirkan, diperiksa pada persidangan tahun 2016. Dan bukan hanya Saka Tatal, ya. Makanya lagi-lagi kalau yang dalihnya itu kecelakaan lalu lintas, ya, kenapa saya tidak sependapat kalau kecelakaan lalu lintas itu dijadikan sebagai novum, ya? Karena satu, tidak ada korelasinya dengan perkara, karena perkara ini perkara pembunuhan, ya, tidak bisa. Kan gini, hakim dalam memutus perkara, ya, itu harus ada berkas perkara, tuh dari jaksa penuntut umum tuh dilimpahkan tuh, ya. Terus harus ada pemeriksaannya itu dari mulai penyelidikan itu diperiksa semua oleh hakim, kan, ya. Sehingga dalam memutus perkara itu jelas harus ada berkas, harus ada pemeriksaan, harus ada alat bukti, maka diputuslah. Nah, bagaimana kalau, ya, pembunuhan diarahkan ke kecelakaan lalu lintas, sementara berkas-berkas kecelakaan lalu lintasnya juga tidak pernah ada, kan, hanya saksi-saksi. Jadi tidak mungkin diputus lalu lintas, kan, itu pasti ini diputusnya ini dikabulkan atau ditolak, kan, diterima atau ditolak, kan. Nah, jadi cukup para terpidana itu, ya,
Kenapa tidak terima? Karena tidak berada di TKP, udah. Kan itu. Tidak melakukan tindak pidana, ini loh saksinya. Pada saat kejadian, kan itu. Nah, dari semua yang dibahas itu, ya, kesimpulannya, saya tidak akan berubah, tetap akan mengatakan bahwa kalau amati dari putusan pengadilan atas nama 8 orang itu, 7 terpidana dan 1 mantan terpidana, ya, saya melihat bahwa ada kehilapan hakim. Kenapa saya katakan ada kehilapan hakim? Ya, saya melihat ada 4 kejanggalan. Ya. Kejanggalan pertama, ada barang bukti, ada saksi alat bukti, ya, berupa saksi yaitu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilang. Ia mengatakan bahwa ada setelah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Berarti kalau belum dibuka, CCTV itu tidak membuktikan apa-apa. Tidak ada gambar, tidak ada para terpidana sedang menganiaya atau memepet dan seterusnya, tidak bisa membuktikan. Tetapi CCTV itu dijadikan sebagai barang bukti, bagian dari barang bukti atas perkara pembunuhan dan persetubuhan anak. Kemudian yang kedua, di dalam dakwaan, ya, ada Hadi Saputra, ya, itu didakwa memegang bambu, menganiaya pakai bambu. Tetapi di dalam keterangannya, ya, keterangan terdakwa, Hadi Saputra itu tidak pernah merasa menggunakan bambu, tidak ada. Lalu dari mana itu? Nah, kalau tidak mengakui atau tidak merasa, maka seharusnya dalam penyidikan itu bambu itu dilakukan tes atau dilakukan pemeriksaan lab sidik jari supaya diketahui yang nempel di bambu itu sidik jari siapa. Jadi ada 2, dikonfrontir atau dilakukan sidik jari. Nah, kalau dikonfrontir juga tidak berhasil, memang tidak melakukan, tidak pernah menganiaya, tidak pernah melakukan penganiayaan pakai bambu, ya harus dilakukan sidik jari. Nah, ini tidak. Berarti bambu itu juga karena dibantah dan tidak ada saksi yang menguatkan. Saksi-saksi lainnya, saksi mahkota lainnya juga tidak menerangkan bahwa Hadi Saputra pakai bambu itu tidak ada, saya pelajari itu. Tetapi meskipun tidak ada sidik jari, meskipun tidak ada saksi-saksi lain, saksi mahkota maupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa yang menerangkan Hadi Saputra pakai bambu itu tidak ada, tapi tetap hakim memutus bersalah 8 terpidana itu, ya, diantaranya menganiaya pakai bambu. Ini kan janggal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada sperma, ya, yang ditemukan di vagina Vina. Sperma itu ditemukan di vagina Vina, tetapi di dalam keterangannya, keterangan para terpidana ini maupun keterangan saksi mahkota para terdakwa yang saling bersaksi tidak pernah menerangkan, tidak mengetahui peristiwa persetubuhan itu, tidak mengerti, tidak ada. Tetapi, ya, tanpa dilakukan tes DNA, spermanya tidak diperiksa, para terpidana yang 7 itu tidak diperiksa, ya, tes DNA, tidak dilakukan tes DNA, ya, tanpa hasil tes DNA, tanpa hasil lab, ya, digunakan alat barang bukti sperma itu untuk menghukum 7 terpidana terbukti melakukan persetubuhan, terkecuali Saka Tatal. Apakah ini nggak janggal? Janggal. Yang keempat adalah 6 handphone disita, dijadikan barang bukti 6 handphone itu dalam putusan itu. Tetapi tidak ada satupun handphonenya dibuka. Kalau handphone itu tidak dibuka,
Berarti kan tidak membuktikan apa-apa handphone itu. Kecuali dibuka salah satu, ada tuh chatnya siapa, SMS-nya siapa, atau telepon masuknya salah satu terpidana, setelah dilihat chatnya atau SMS-nya isinya mengancam, bisa dijadikan bukti. Ini tidak dibuka, berarti kalau tidak dibuka itu tidak membuktikan apa-apa. Berarti kalau tidak dibuka, ini disita untuk apa? Jadi, meskipun tidak dibuka, handphone itu tidak membuktikan apa-apa, tidak menerangkan apa-apa. Barang bukti handphone atau alat bukti ya, yang disita itu, ya, yang dijadikan alat bukti itu, tetap hakim menggunakan barang bukti itu sebagai barang bukti perkara pembunuhan berencana, ya, dan persetubuhan terhadap anak. Padahal janggal. Nah, yang lebih janggal lagi, satu lagi, ya, saya sudah pelajari semuanya dan saya sudah tanya Liga Akbar. Tidak ada handphonenya Eki. Eki itu Rizky Muhammad Rizky Rudiana, ya, anaknya Rudiana yang jadi korban yang meninggal itu tidak ada handphonenya. Harusnya kalau untuk mencari kebenaran sejak awal disita dong, dilihat siapa yang ngancam Eki, siapa yang menghubungi terakhir, siapa yang komunikasi, yang dicurigai. Lah bagaimana bisa mencurigai orang? Handphonenya Eki aja tidak disita, padahal itu saintifik kalau memang disita, karena percakapan digital itu ya jelas valid kan, itu nomor siapa yang menghubungi, ini tidak disita, janggal. Nah, lalu kalau kemudian saksi-saksi ya yang merupakan alat bukti, barang bukti juga yang dijadikan ya sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti ya, dalam perkara pembunuhan ini guna memutus 8 terpidana ini, ya, tidak ada yang menerangkan satupun bahwa para terpidana melakukan pembunuhan maupun persetubuhan terhadap anak. Kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan, baik saksi yang dihadirkan oleh jaksa maupun saksi mahkota, ya, para tersangka saling bersaksi. Itu juga tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mengarah bahwa mereka itu melakukan tindak pidana atau saling bersaksi melakukan tindak pidana, menjelaskan peran-perannya, tidak ada. Berarti alat buktinya ini, saya simpulkan semuanya ini tidak ada yang mengarah. Lalu majelis hakim dalam memutus bersalah itu berpatokan kepada apa? Sehingga kalau mengacu kepada doktrin atau pendapat, ya, Hakim Agung malah ya, saya ambil dari Hakim Agung, kemudian dari M. Yahya Harahap ya tadi ya, bagaimana kehilapan hakim itu, kekeliruan nyata itu, ya, nah itu dan termasuk Adami Jazawi ya, di antaranya adalah ya, putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta maupun kesesatan hukumnya. Artinya kesesatan fakta dan pendapat dari Hakim Agung Jakni Jamal juga lebih kepada hukum material. Artinya setelah digali materialnya itu tidak ada yang mengarah, tidak ada yang menguatkan alat buktinya, ya. Dan dari fakta-faktanya juga ini saya lihat. Kenapa saya katakan sesat? Karena faktanya tidak ada yang mengarah, tetapi hakim menafsirkannya itu bahwa itu memenuhi alat bukti sehingga harus dihukum. Maka saya menyimpulkan kalau kita rangkai ya dengan cermat ini, kemudian dituangkan di dalam memori PK, alasannya kehilapan hakim itu apa, nopumnya itu apa, ya, maka saya melihat putusan pengadilan ini ada kehilapan hakim. Tinggal bagaimana cara menyampaikannya dalam memori PK, cara menguraikannya dalam memori PK. Ada pertanyaan ke saya dari para legal saya, Mas Rahmat Haryanto. Bang, bagaimana kalau saksi-saksi yang dihadirkan kemarin, kan sudah jelas tuh, saksi itu
tidak pernah diperiksa di pengadilan tingkat pertama. Apakah itu tidak bisa dijadikan sebagai novum? Saya jawab pakai aturan. Ya. Aturannya adalah pasal 263 KUHP. Di mana ya, peninjauan kembali itu harus disertai alasan. Di mana mencantumkan alasannya? Mencantumkan alasannya dalam memori PK. Bagaimana kalau tidak ada alasannya? Tidak beralasan PK-nya, ya ditolak. Itu berdasarkan pasal 266. Ya. Alasannya ditolak. Kalau alasannya tidak ada maupun alasannya tidak dibenarkan oleh Hakim Agung atau oleh Mahkamah Agung, ya, Hakim PK. Nah, sehingga ya, kalau saksi tadi ya diuraikan, saksi-saksi yang dihadirkan tadi ya, yang novum itu diuraikan dalam memori PK, diklasifikasikan sebagai novum dengan nama-namanya jelas, dengan peranan atau keterangan saksi novum itu misalnya saya ambil Alfian, ditulis itu ya sejak awal dalam memori PK sebagai alasan PK itu diantaranya dengan novumnya adalah Alfian, dijelaskan Alfian ini bagaimana keterangannya, sehingga dalam memori PK saja Hakim PK yang tidak pernah memeriksa langsung ini melihat, apalagi diperiksa juga, dibuat berita acara oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam berita acara pendapat itu kan. Nah, dibaca nyambung tuh antara memori PK ada novum di antaranya Alfian ini menerangkan dalam memori PK-nya ya bahwa iya pada malam kejadian itu Ripaldi itu bersama Alfian. Misalnya kan itu bersama Alfian ya. Nah, maka sulit itu hakim untuk mengatakan bahwa itu bukanlah novum. Lalu menjawab pertanyaan Mas Rahmat, apakah itu novum atau bukan? Ya tergantung. Kalau tidak dijadikan, tidak diuraikan, tidak dijadikan alasan, tidak diuraikan dalam memori PK sebagai dasar, sebagai alasan untuk PK, di antaranya saksi tadi, kalau tidak ada di situ, hanya saksi yang dihadirkan saja seperti pemeriksaan judak fakti, pemeriksaan sidang tingkat pertama, yaitu bukan novum. Karena alasan PK itu harus disantumkan secara tertulis. Jadi sidang PK ini tidak seperti sidang pengadilan tingkat pertama judak fakti. Judak fakti apa? Ya memang tidak ada istilah novum, adanya alat bukti. Jadi alat bukti itu tidak harus didaftarkan dulu seperti memori PK. Dadakan saja, misalnya, ternyata ada loh saksi yang mengetahui. Ya nggak apa-apa, itu namanya saksi yang meringankan, saksi adecat, kan itu dalam pemeriksaan tingkat pertama ya boleh, gitu kan. Jadikan sebagai saksi yang meringankan bahwa pada saat kejadian, kan itu, saksi itu melihat sedang bersamanya, tidak ada tuh terlibat tindak pidana, kan itu. Nah, tetapi dalam memori PK, dalam persidangan PK itu nggak begitu. Harus diuraikan, didaftarkan dulu, ya, dengan jelas. Nah, dengan lengkap dan dijelaskan apa keterangan, apa novum dari saksi itu, menerangkan apa novum saksi itu. Nah, sehingga ketika dihadirkan dalam persidangan, pemeriksaan persidangan, ya, itu memenuhi atau mempertanggungjawabkan atau mewujudkan atau membuktikan dari alasan-alasan PK yang sudah diuraikan dalam memori PK sebagai alasan dasar dilakukannya PK, diajukannya PK. Nah, lagi-lagi saya tidak tahu memori PK-nya itu bagaimana. Sehingga saya belum bisa mengkritisi hakim PK ini secara tegas, secara keras, belum bisa. Ya, saya masih penasaran nih nanti memori PK-nya bagaimana, ya, menuangkan alasan PK-nya itu apa saja. Nah, kemudian yang paling nanti berbicara paling jelas ya nanti ya,
itu adalah putusan nanti salinan putusan. Ya, nanti dalam salinan putusan atas nama 8 orang ini PK-nya ini atas pasti ada. Ya, memori alasan PK-nya itu ada. Nanti saya baca lah. Ya, kalau sudah turun. Tadi hari ini sekali lagi saya cari, saya lihat di Mahkamah Agung, tidak dari Mahkamah Agung itu belum ketemu. Nah nanti ya setelah ada salinan putusannya, setelah terbit, nanti saya akan download, saya akan pelajari, saya akan kupas lagi. Buat pembelajaran kita semua. Sama. Kita sama-sama belajar. Ya. Jadikan ini pembelajaran agar ke depan kita semakin ya, berhati-hati, semakin tepat ya dalam membela orang yang tidak bersalah tetapi ya, tidak melakukan tindak pidana tetapi dihukum. Ya. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kesimpulannya kalau saya melihat kehilapan hakim itu ada, hanya saja bagaimana cara menuangkan, cara menguraikan secara gamblang, secara tegas, secara jelas ya, dijadikan sebagai alasan PK yang dituangkan dalam memori PK. Itu bagaimana? Nah, itu sangat berpengaruh, sangat penting. Ya. Demikian. Ada pertanyaan? Cukup terjawab tadi. Jadi pertanyaannya itu di sini ada juga. Yang nokum kecelakaan itu harus bertanggung jawab katanya. Yang mengajukan nokum kecelakaan sebagai nokum itu harus bertanggung jawab. Ya. Pertanyaan dari netizen yang mengajukan nokum kecelakaan itu harus bertanggung jawab. Kita lihat dulu. Ya. Saya tidak bisa juga mengatakan yang mengajukan nokum PK itu harus bertanggung jawab. Saya belum sependapat untuk saat ini. Kita lihat dulu. Ya. Putusan pengadilan, putusan PK itu nanti ya ditolaknya nokum yang diajukan oleh pemohon PK itu ya dianggap atau dijadikan atau tidak dijadikan sebagai bukti baru ya, tidak dianggap sebagai bukti baru kan gitu. Alasan PK itu kan menolak, alasan Mahkamah Agung menolak PK itu diantaranya adalah nokum yang diajukan bukan bukti baru kan itu. Apakah foto-foto dokumen kecelakaan lalu lintas atau bukan gitu loh, kebanyakan. Kesimpulannya intinya begini. Ya, intinya begini. Kesimpulannya dari alasan PK itu kecelakaan lalu lintas atau bukan. Kalau kesimpulannya kecelakaan lalu lintas, nanti ya, kalau PK-nya itu turun ya putusannya, kalau turun nanti saya pelajari. Kalau ditolaknya nokum itu karena lebih kepada narasinya kecelakaan lalu lintas, awalnya nokumnya, lah ya saya nggak tahu. Saya lagi-lagi nanti aja. Itu tenang. Nanti kita bahas. Kita harus berdasarkan data. Ya, harus berdasarkan data. Makanya kita penasaran, kita tunggu putusan salinan putusan Mahkamah Agung PK atas nama 8 orang ini ya. Pertimbangan hakim PK ya menganggap nokum yang dijadikan nokum ya, dokumen-dokumen atau nokum yang diajukan itu bukan sebagai bukti baru, tidak dikategorikan sebagai bukti baru. Nah, itu nokum apa gitu kan? Apakah nokum kecelakaan lalu lintas atau bukan? Kan itu. Ya nantilah jelas lah nanti. Ini kan analisa saya ini kan. Nah, saya kasih judul juga analisa Tony RM saya terhadap putusan PK kasus Wina. Ini analisa. Ya. Tapi logis karena saya berdasar. Semua saya siapkan nih sebelum live. Saya pelajari semua. Itu kenapa saya sampai menulis berbagai pendapat-pendapat dalam kehilapan hakim, kekeliruan nyata. Saya tulis semua tuh. Siapa sumbernya kan? Doktrinnya siapa, saya tulis semua. Saya siapkan. Kemudian saya sampai lengkap juga berapa saksi yang melihat Ripaldi, berapa saksi yang melihat 5 terpidana, berapa saksi yang melihat Sudirman kan gitu. Nah, itu saya sudah pelajari semuanya. KUHAP juga
sudah saya print, sudah saya pelajari, putusan sudah ada, lengkap pokoknya. Itu. Nah, jadi nantilah kita tunggu dulu ya, tunggu dulu putusannya bagaimana, lalu mengajukan nopumnya itu apa penjelasannya di situ. Apakah penjelasannya itu lebih kepada tidak berada di lokasi atau tidak berada di TKP, ataukah lebih kepada kecelakaan kan gitu, kecelakaan lalu lintas. Nah, kita lihat aja lah dulu ya. Yang jelas gini, kesimpulannya, saya tidak bijak jika terus menghantam Mahkamah Agung. Kan itu. Ya kemarin sekali lah, nggak apa-apa. Saya kecewa dengan putusan ditolaknya PK ini. Ya saya anggap bahwa Hakim Agung ini kok tidak menemukan kekeliruan atau kehilapan hakim. Sementara saya yang bukan hakim saja, saya melihat gitu. Cuma saya kembali lagi harus introspeksi. Ini penyusunannya bagaimana ya, alasannya tepat enggak gitu dalam menguraikan gitu loh. Nah, jadi saya akan introspeksi. Cobalah nanti dilihat dulu ya. Memori PK-nya bagaimana? Memori PK itu nanti tertuang tuh alasan-alasan PK-nya di dalam salinan putusan. Jadi saya introspeksi ya. Saya ingin lihat dulu coba. Barangkali kan ada memori PK yang masih lemah alasan-alasannya sehingga dapat dipatahkan oleh hakim PK. Kenapa saya katakan dipatahkan? Karena begini, ya, memang hakim itu sejatinya netral, mandiri, independen, sehingga seharusnya tidak boleh ngomong dipatahkan oleh hakim itu. Tetapi saya punya pemikiran tersirat, kalau PK ini dikabulkan, maka hancurlah citra 3 institusi besar itu. Sehingga jika ada celah saja untuk dapat ditolak PK itu, maka ditolaklah, dipatahkanlah dalil-dalil alasan PK itu. Kan gitu. Ada alasan kenapa saya mengatakan mudah dipatahkan itu. Bukan artinya hakim kan harusnya independen ya, artinya tidak berpihak kan, hanya melihat fakta. Tapi saya memahaminya seperti itu. Ya mungkin teman-teman netizen juga sama, karena pemikiran semua juga sama. Kalau ini PK dikabulkan, hancurlah ya nama penyidik yang dulu, kemudian jaksa yang dulu menuntut, kemudian hakim yang memutus, kemudian hakim banding yang menguatkan, hakim kasasi yang menguatkan putusan kan itu. Nah, jadi ketika ada, ya, jadi ada tuh tersirat di pikiran semua orang. Ini kalau dikabulkan pasti ini. Tetapi kalau nopumnya kuat, kehilapan hakimnya jelas, menguraikan, ya, lah mau celah dari mana itu hakim mematahkan kan begitu. Jadi benar-benar ditanya harus kuat. Jadi ini apa ya, perilaku penegak hukum yang terkadang ya masih tebang pilih. Ya, tebang pilih itu banyak faktornya lah. Ada uang, ada nepotisme, ada penguasa, ada macam-macam. Ya, sekarang ini tetap tidak bisa hilang. Kekuatannya adalah kebenaran yang kita sajikan ini adalah kebenaran dan berdasarkan hukum tepat, jelas kan itu. Itu. Kemudian kawal. Waduh, netizen udah kurang mengawal bagaimana. Luar biasa ini netizen kasus Vina ini kan, dari mulai Peggy sampai 7 terpidana kan. Sekarang aja udah mulai rame lagi ini kan. Artinya gini, kawalan yang besar kalau kitanya salah langkah juga kan ada celah gitu loh untuk dipatahkan kan gitu. Makanya kesimpulannya ya, menjawab pertanyaan tadi ya teman-teman netizen, kita tunggu aja dulu lah salinan putusannya ya. Kita tunggu salinan putusannya, kemudian kita lihat ya nopumnya diarahkan kemana. Kan kalau tadi yang mengajukan nopum kecelakaan harus bertanggung jawab, jangan dulu. Ya kita lihat dulu kan itu. Nanti kelihatan ya, saya akan pelajari kelihatan apakah ini mengada-ngada alasan penolakannya kan, ataukah memang ada celah lemah gitu, ada lemah dalam alasan PK-nya. Itu ya. Oke, itu saja. Tuntas ini saya membahas. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita semua ya. Dan saya mempelajari atau menyampaikan ini, saya sudah pelajari semuanya ini karena ya, ini pasti akan ditonton, akan dilihat dan akan dikaji
oleh orang-orang yang berkecimpung juga di bidang hukum. Ya, ini sekali lagi ini analisa saya, ya, ini pendapat saya. Masyarakat atau yang lainnya boleh berbeda pendapat. Saya hanya menganalisa dari sisi hukum dan nanti akan melihat putusannya bagaimana. Ya, nanti saya analisa lagi, saya kasih pendapat lagi. Demikian. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sehat selalu semuanya. Ya, semoga kita terhindar dari masalah ya, maupun apalagi dari tindak pidana. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.